Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Bella Pertiwi dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis jabatan. Selamat menonton. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan? Menurut Samsudin 2006, analisis jabatan adalah suatu proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, kekaryawanan, dan ketatalaksanaan. Kemudian, dalam analisis jabatan terdapat deskripsi jabatan dan spesifikasi atau persyaratan jabatan. Adapun deskripsi jabatan merupakan gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Sedangkan persyaratan jabatan adalah pernyataan tentang kualitas minimal seorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Kemudian, isi jabatan terdapat 3 bagian. Yang pertama, identifikasi jabatan, meliputi nama jabatan padanan, dan kode jabatan. Dan yang kedua, ada sifat jabatan, meliputi uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Dan yang terakhir ada tentang kualifikasi, meliputi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Isi spesifikasi terbagi menjadi 2, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum meliputi yang pertama pendidikan. Sebelum melamar suatu jabatan, harus dipastikan pendidikan terakhir yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Apakah tingkat SMA sederajat, D1, D3, D4, maupun S1. Dan yang kedua, pengalaman. Merupakan suatu pekerjaan atau tingkat jabatan yang pernah dialami sebelumnya. Kemudian, syarat khusus. Meliputi yang pertama kondisi fisik atau psikis. Sebelum melamar sebuah jabatan, harus dipastikan kondisi fisik atau psikis kandidat sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, jenis kelamin. Harus memastikan jenis kelamin yang dibutuhkan laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir, minat dan bakat. Minat merupakan keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Sedangkan bakat merupakan kemampuan atau potensi dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Selanjutnya, prinsip dan prosedur analisis jabatan. Di dalam prinsip dan prosedur analisis jabatan, terdapat analisis jabatan dan prosedur analisis jabatan. Analisis jabatan meliputi yang pertama, harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Hal ini ada dalam jabatan. Yang kedua, harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya atau objektif menggunakan data. Berkaitan dengan wewenang yang ada, subjektif pribadi dihindarkan. Yang ketiga, proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Dan yang keempat, memperhatikan situasi pekerjaan. Kemudian, prosedur analisis jabatan meliputi yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan. Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan, dan yang terakhir, penyusunan program MSDM lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.